Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Santri, kembali lagi bersama saya Mang Ardi. Dan di video kali ini Ardi akan menjelaskan tentang isim tawabi. Nah, jadi sebelumnya tawabi itu jamak dari lafaz tabi'un, yang artinya yang mengikuti. Otomatis kalau misalkan tabi itu yang mengikuti, pasti ada yang diikuti, alias matbu'. Nah, isim tawabi itu kan ada 4. Yang pertama naat, kedua atap, ketiga taukid, keempat badal. Kalau misalkan naat yang mengikuti, nah matbu'nya itu disebut man'ut. Kalau taukid, matbu'nya disebut mu'akkad. Kalau misalkan atap, ma'tub yang mengikuti ma'tub alaih, kemudian badal itu pasti mengikuti mubdal minhu. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu naat. Atau naat juga suka disebut sifat. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ya naat itu sifat, kata sifat. Kalau kayak misal Ardi ganteng, Ardi cerdas, nah itu kan sifat. Atau kalau dalam bahasa Sunda itu yang seringkali diawali dengan kata anu, misalkan Ardi anu kasep, anu ganteng, anu pinter, anu cerdas gitu. Itulah naat atau sifat. Nah, seperti yang tadi Ma Ardi bilang, kalau naat itu mengikuti man'ut. Nah, atau sifat mengikuti mausuf. Nah, sifat yang mengikuti mausuf atau naat yang mengikuti man'ut itu harus sesuai dalam 4 poin. 4 poin ini nanti kita akan bahas di contohnya. Naat atau sifat. Di sini yang jadi naat adalah lafaz mustaqimun. Yang menjadi man'ut itu adalah lafaz syiratun. Nah, antara lafaz mustaqimun dan syiratun itu harus sesuai dalam 4 poin. Yang pertama i'robnya, rofa nasab khopadnya, yang kedua mudzakkar muannasnya, yang ketiga mufrodasnya jamaknya, dan yang keempat ma'rifat nakirohnya. Nah, di sini kalau misalkan man'utnya rofa, misal berarti mustaqimun harus rofa. Nah, di sini ada i'robnya. Kita lihat syiratun ini rofa nasab atau khopad? Rofa. Nah, maka lafaz mustaqimun juga harus rofa karena lafaz mustaqimun mengikuti lafaz syiratun. Di sini syiratun rofa, maka mustaqimun rofa. Kita tandai rofa. Kemudian yang kedua dalam mudzakkar muannasnya. Di sini syiratun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka mustaqimun juga harus mudzakkar. Sama mudzakarnya. Kemudian yang ketiga mufradasnya jamaknya. Syiratun ini mufradasnya itu jamak. Mufrad, maka mustaqimun juga harus mufrad. Sama juga mufradnya. Kemudian yang terakhir dalam ma'rifat dan nakirohnya. Ini syiratun ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Maka mustaqimun juga harus nakiroh. Alhasil, antara naat dan man'ut, ini kalau misalkan dirumus, itu mengambil 4 dari 10. 4. Nah, ini hasilnya yang tadi. Rofa, mudzakkar, mufrad, dan ma'rifat. Kesamaannya. Mengambil 4 dari 10. 10 yang mana? 10 itu dijumlahin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi alhasil antara naat dan man'ut itu rumusnya harus sesuai. Itu mengambil 4 dari 10. I'robnya, mudzakkar muannasnya, mufradasnya jamaknya, dan ma'rifat nakirohnya. Ini contoh yang rofa. Kemudian contoh lagi ihdinas shiratal mustaqimah. Di sini naat lafaz mustaqimah. Man'ut lafaz syirato. Syirato mufradasnya jamak. Syirato rofa nasab khopad. Nasab ditandai dengan fathah. Al-mustaqimah juga sama. Syirat mudzakkar muannas sama mudzakkar. Terus mufradasnya jamak, mufrad sama. Ma'rifat nakiroh, ma'rifat. Nah gitu ya. Terus yang terakhir ada alal syiratin mustaqim. Ini sama dibaca syiratin, ini juga dibaca mustaqimin. Kemudian isim tawabi yang kedua itu ada ataf. Isim yang mengikutinya disebut ma'tuf. Isim yang diikutinya disebut ma'tuf alaih, kemudian juga harus ada huruf atap. Nah, jadi atap ini adalah isim tawabe yang ada perantaranya antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya itu, jadi dipisah dengan huruf atap. Di sini contohnya lafaz koma zaidun wa amrun. Amrun ini ma'tuf, zaidun ini ma'tuf alaih, wawunya ini huruf atap. Jadi 3 perkara ini harus ada. Amrun ini ma'tuf, isim yang mengikuti i'rob zaidun sebagai ma'tuf alaih. Zaidun dibaca rofa, maka amrun juga harus dibaca rofa. Zaidan dibaca nasab, maka harus dibaca amron.
dibaca Zaidin, berarti harus dibaca Amrin. Nah, itulah intinya antara tabi dan matsbu'nya dipisah dengan huruf atap. Huruf atap itu ada 10. Apa aja? Wau, fa, summa, au, ima, bal, la, lakina, hatta. Nah, ini jadi. Kemudian isim tawabi yang ketiga adalah taukid. Nah, dalam taukid ini harus ada dua perkara. Yang pertama taukid atau muakid yang menguatkan, ada juga muakad yang dikuatkan. Jadi fungsi taukid ini adalah menguatkan kalam. Nah terus taukid ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada taukid lafdi, yang kedua ada taukid maknawi. Taukid lafdi adalah taukid yang menggunakan kata muakkad. Jadi kata taukid dengan muakkadnya itu sama. Ada sini udruji. Ada juga di Alfiyah wa minat taukid di lafdiyun yaji mukarraran kaqaulika druji. Udruji, naiklah kamu perempuan. Naiklah. Udruji, naiklah. Jadi lafaz yang kedua itu menguatkan lafaz yang pertama dengan keadaan jadi lafaz keduanya itu sama dengan lafaz yang pertama. Kemudian yang kedua ada taukid maknawi. Nah, kalau taukid maknawi itu khusus. Jadi wayakunu bi alfadzin maklumatin. Jadi maknawi taukid maknawi ini menggunakan lafaz taukid yang sudah ditentukan. Itu lafaz nafsun, ainun, kullun, ajma'u dan lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz ajma'u yaitu akta'u, absa'u dan abta'u. Nah, bukan aita'u ya, abta'u. Nah, jadi ini lebih mudah karena lafaznya tentu. Nah, di sini ada contoh koma Zaidun nafsuhu, telah berdiri, Zaid telah berdiri. Nafsuhu yang maksudnya telah berdiri adalah badannya. Nah, begitu. Itu untuk taukid. Kemudian isim tawabi yang keempat itu ada badal. Nah, dalam badal itu harus ada dua perkara. Ya, kalau ada badal harus ada mubdal minhu. Badal sebagai tabi, isim yang mengikuti. Nah, mubdal minhu ini sebagai matsbu atau isim yang diikuti. Nah, badal itu sebagaimana dalam Alfiyah ada atabil maksud bil hukmi bila wasitotin. Jadi badal itu adalah tabi yang mengikuti matsbu, yang mana antara badal dan mubdal minhu itu bila wasitotin. Jadi tanpa adanya perantara huruf atap. Nah, begitu. Nah, terus badal itu ada 4. Yang pertama ada badal kul mingkul. Jadi badal kul mingkul itu contohnya ada ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang saudara laki-lakimu gitu. Kemudian ada badal ba'di mingkul. Badal ba'di mingkul ini adalah badal yang badalnya itu adalah bagian dari mubdal minhu-nya. Nah, di sini akal tur rogipa sulusahu. Saya memakan roti setengahnya. Nah, setengah ini adalah bagian dari rogib. Nah, rogib itu kan 1. Nah, saya memakannya setengahnya. Nah, ini nispahu ini badal, rogib ini mubdal minhu. Kemudian yang ketiga ada badal istimal. Badal istimal itu kalau dalam bahasa Sunda itu ngawengku atau terdiri. Misalkan di sini nafani Zaidun ilmuhu, telah bermanfaat kepada saya ilmunya Ki Zaid. Nah, ilmu itu ada dalam diri Ki Zaid. Nah, ini Zaidun sebagai mubdal minhu, ilmuhu ini sebagai badalnya. Maka ilmu Zaidun dibaca rofa, ilmunya dibaca rofa juga. Ilmuhu, rogipa nispahu. Zaidun akhuka, jadi ropa nasab ropa jadi harus sama. Kemudian yang keempat itu badal gholat. Balikan ininya pokoknya badal istimal mah jadi si badalna teh aya dina dirina mubdal minhu gitu. Geus manfaat kakuring saha Zaidun Ki Zaid ilmuhu nya eta ilmuna ta ilmu teh anu aya dina dirina Ki Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Takrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.